anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi harusnya di sini ibu memaparkan data di rapor pendidikannya bahwa yang kurang itu untuk tahun ini berdasarkan rapor pendidikan adalah kaitannya dengan perencanaan pembelajaran. Sehingga itulah yang menjadi target program kita. Yang kita mau bicarakan ini bagaimana supaya perencanaan pembelajaran ini bisa kita buat dengan baik, kita programkan tahun ini, kita jalankan dengan harapan nilai untuk rapor pendidikan pada perencanaan pembelajaran atau kurikulum ke depan dia naik, bukan dia menetap atau turun. Nah, indikator yang target perilaku yang saya harusnya amati di sini di dalam PMM kan sudah ada petunjuk. Harusnya kepala sekolah membaca ini target perilakunya. Kepala sekolah memimpin diskusi. Coba lihat. Dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Apa yang saya akan amati nanti sebentar di saat ibu memimpin diskusi? Pertama, mendengarkan kontribusi peserta dengan seksama dan merespon atau menindaklanjuti secara konstruktif. KS dalam memandu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Ibu-ibu guru, hari ini saya akan memandu perencanaan pembelajaran. Kaitannya dengan program dan anggaran sekolah kita, ya saya minta kira-kira program apa yang bisa kita lakukan atau apa yang kita lakukan kaitannya dengan perencanaan pembelajaran. Apakah ibu-ibu ada masalah? Harusnya di situ. Jadi ya biar tidak pakai fokus, tidak apa-apa. Yang penting ibu sampaikan ini, kan ibu memimpin diskusi. Lalu fasilitasi diskusi, mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pertemuan. Mendorong partisipasi dari semua peserta. Jadi semua peserta harus berpartisipasi untuk mengemukakan pendapat di bawah pimpinan kepala sekolah yang memimpin diskusi. Itu yang harusnya saya lihat sekarang. Bukan membacakan konsep, tetapi menampung aspirasi. Makanya ini nanti ke depan pahami instrumen apa maunya. Lalu memberikan ringkasan yang jelas dari hasil pertemuan dan tindak lanjut yang diperlukan. Ini. Jadi ibu harus menanggapi semua masukan. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan hasil analisis data. Hasil analisis data ini tadi, yang itu, ibu bukakan rapor pendidikan bahwa kita punya nilai itu rendahnya di sini. Nilainya kita itu rendahnya di sini. Ya. Lalu memperhatikan konteks di mana data dikumpulkan dan analisis untuk memastikan relevansi dan keakuratan. Lalu mengkomunikasikan temuan itu. Ini Bu, Bapak, Ibu-ibu, lihat data kita ini dia masih merah ini untuk ini. Kira-kira apa yang kita mau lakukan? Di situ akan muncul diskusi. Bukan hanya satu orang yang ngomong, tapi semua. Kemas dia seperti workshop. Bila perlu gunakan kertas plano. Kasihkan kertas stick note. Pertanyaan pemantiknya, apa yang kita lakukan agar perencanaan pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Kasih satu-satu lembar, dia jawab. Boleh jadi jawabannya Ibu Nurlis beda dengan ibu yang satu. Semua itu ditampung. Itu maksudnya ini. Jadi bukan kita mau baku tatap-tatap saja. Harapannya begitu. Tapi tidak apa-apa, ini kan hal yang baru ya. Ya Pak. Yang lalu kan saya tidak hadir di sini. Sekarang saya sudah hadir. Tapi gambarannya hanya saya juga lupa mengirimkan video yang dilakukan di sekolah-sekolah lain. Harusnya saya kirimkan ini videonya. Ya. Hari pernah dijanji Pak, tapi tidak pernah kirimkan. Saya pernah kirim, tapi mungkin tidak sampai soalnya jaringan. Iya Pak. Iya. Sebenarnya kita salah
persepsi ya, misalnya informasi. Karena yang kita dapat itu cuman Bapak turun di sekolah cuma untuk mengecek apa rencana pembelajaran, apa itu dengan apa lagi tadi. Nah, ternyata kepala sekolah harus ini itu Jadi yang kami ini. Iya, Makanya kami tidak siapkan ini. saya hadir ini yang saya mau observasi kepala sekolah Iya, bukan kepala ini. sekolah memang. Iya. Tapi kan petunjuk itu di PMM sudah ada. Dari Januari dari Januari lalu sudah ada petunjuk bahwa kalau memandu perencanaan pembelajaran ini instrumennya. Ini yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Dari bulan Januari yang lalu sudah 10 bulan, 11 bulan. Instrumen ini juga saya pernah bagikan yang manual, yang filenya Word. Ya, ada Pak. Ada 8 itu. Ini harusnya ini yang dipelajari. Kalau yang lalu kan saya hanya minta foto karena saya tidak bisa ke sini. Tetapi idealnya siapapun yang menilai ke depan harus belajar instrumen apa yang dilakukan. Oke. Yang berikut, jadi di sini harusnya ada diskusi. Bagaimana supaya perencanaan, kan intinya di sini perencanaan, memandu perencanaan pembelajaran. Bagaimana guru membuat perencanaan pembelajaran? Kalau masih ada yang kesulitan, kemukakan di situ dan lain sebagainya. Ini yang harusnya ramai diskusinya saya mendengar hari ini. So, tadi kalau membacakan itu apa itu profesi apa semua, mana nyambungnya dengan ini? Tidak ada nyambungnya. Tapi tidak apa-apa. Ibu sudah berusaha, bahkan meminjam juga Infocus. Ya. Saya harusnya sebagai observer, saya selesai saya lihat tampilannya ibu, saya pulang, tidak komentar lagi. Harusnya begitu. Tapi karena saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Ya. Jadi prosentasenya ibu tidak mesti harus dipresentasikan. Kalau memandu ini kan cukup memandu. Kalau presentasi visi-misi dia paparkan tidak apa-apa. Tapi kalau mau paparkan juga tidak apa-apa. Tapi intinya ini memandu perencanaan pembelajaran. Duduk ibu-ibu dalam membuat perencanaan pembelajaran, apa kesulitannya, kemukakan semua, dengarkan. Harusnya itu yang dibangun, jangan baca terus, mau baka-baka sendiri. Jadi begitu ya. Insyaallah ke depan tetap semangat ya. Saya minta, tapi ini tolong kaitannya dengan perencanaan pembelajaran, ibu harus pantang guru-gurunya berbuat ya, karena ya, bahasanya observasi, yang saya observasi kepala sekolah bukan guru. Saya mau lihat bagaimana actionnya kepala sekolah di hadapan guru-gurunya. Begitu. Jadi saya kira tidak apa-apa ya. Apa boleh buat, kita sudah melaksanakan, karena saya juga ini harus bergeser ke sana, ke Morawa Utara. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke depan. Di ujung tetap isi ketika